Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan presentasi saya. Sudah kelihatan? Sudah kayak Sudah. Oke. Wa kadzalika fi syairil akhlaq, begitu pula pada semua akhlak seperti nahul, jud, dermawan, wal bukhl, pelit, wal jubni, malas, wal jara'ah, yaitu berani. Fa'inal kibro, akan tetapi sesungguhnya kibro, berlebih-lebihan, sombong, wal bukhal, pelit, wal jubni, malas, wal israful haram, kita ketahui itu semua adalah haram atau dilarang. Wala yumkin taharudzu anha ila bil ilmiha, diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi, ya, agar tidak terjerembab. Apa sih namanya terjerembab itu? Agar tidak agar tidak terjerumus, ya, ke dalamnya ila bil ilmiha, kecuali dengan ilmu. Jadi maksudnya kita ini bisa terjerembab, kita bisa terjerumus, kita bisa habisin waktu yang banyak kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak mengetahui tentang apa aja sih yang membuat seseorang dikatakan berlebihan, apa aja sih yang bisa membuat orang dikatakan sebagai pelit, apa sih itu ciri-ciri malas, ya. Kalau kita tidak mengetahui ilmu itu, tidak mengetahui dengan ilmunya. Ini maksudnya, ya. Jadi saya pernah menceritakan, kalau tidak salah kemarin, waktu itu Rasulullah sedang halaqah dengan para sahabat. Rasulullah menceritakan bahwa begini kalau intinya, begini kalau mau masuk surga. Amalan masuk surga ini begini. Tetapi satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya masuk neraka?" Sahabat yang lain itu berdiam diri kaget. Bahkan Umar itu hendak memukul si laki-laki itu sambil mengatakan, "Ada apa denganmu?" Intinya begitu, "Ada apa denganmu? Kita berlomba-lomba ingin masuk surga, tapi engkau bertanya bagaimana cara masuk neraka." Lalu sahabat itu mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan bagaimana caranya masuk surga. Walakin akan tetapi aku tidak tahu apa-apa saja yang menyebabkan kami masuk neraka. Maka aku menanyakan itu." Rasulullah tersenyum. Artinya apa? Syekh Jarmuji ini menulis bahwa kita juga harus mengetahui hal-hal yang buruk yang menyebabkan Allah tidak ridha dan Allah murka sehingga memasukkan ke dalam neraka. Ya. Wa ilmi ma yudaduha, dan ilmu mengetahui apa-apa yang kebalikannya. Fayub taradu, kemudian diwajibkan ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan kita semua manusia untuk mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui ilmu-ilmu yang menyebabkan kita masuk surga dan ilmu-ilmu yang menyebabkan kita masuk neraka. Kita harus mengetahui. Wa qad sonaf Sayyid Imam Azalul Ustad Sayyid Nasiruddin Abu Qasim kitaban fil akhlaq, ya. Syekh Al-Imam As-Sayyid Nasiruddin Abu Qasim rahimahumullah ta'ala telah menulis satu kitab dalam bidang akhlak, ya. Wa ni'ma ma sonaf, dan sungguh elok, sungguh bagus, ya, sungguh nikmat apa-apa yang ditulisnya. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, kemudian diwajibkan atas setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk menjaganya. Hifzuha, menjaganya.
Maksudnya itu adalah Syekh Nashiruddin ini Al-Qasim telah menulis sebuah kitab tentang akhlak yang sangat bagus, yang terkenal ya. Dan kita wajib untuk mempelajarinya, mengetahuinya atau hifdzuha. Hifdzuha itu sama dengan tahfidz. Kalau tahfidzul Quran artinya menjaga Al-Quran. Kalau hifdzuha artinya adalah menjaganya, artinya adalah menjaga ilmu itu. Bagaimana cara menjaga ilmu? Dengan cara mempelajari dan mengamalkannya. Kenapa hafiz Quran disebut menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran? Karena dia menjaga Al-Quran di dada-dadanya. Ketika satu saja orang menyelewengkan Al-Quran, maka penghafal Al-Quran yang menjaga hatinya, menjaga Al-Quran di hatinya, itu akan lebih mudah untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah tadi. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahyayina fafarradu ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sekali, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya tidak wajib semua, tetapi dalam sebuah wilayah harus ada yang melakukannya. Tetapi kalau satu wilayah itu tidak ada satupun yang melakukannya, maka hukumnya menjadi fardu ain. Maka hukumnya berdosa semuanya. Contohnya mengurusi jenazah. Yang berikutnya menjalankan syariat Islam dalam hal ahkam kekuasaan seperti kisos, hudud, jinayat, gitu ya. Karena tidak ada yang melakukannya, maka seluruh dunia ini berdosa, termasuk kita. Ya. Idza qama bihi ba'du fil baldati saqata anil baqiyan. Fa inna lam yakun fil baldati man yakumu bihi taraku jami'an fil masam. Nah, ini dia ya. Apabila sebagian orang sudah melaksanakan di suatu negeri, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Gugur bagi yang lain. Wa yajibu 'alal imam an ya'maruhum bidzalik. Apa namanya? Namun tadi ya, jika tidak seseorang satupun yang melakukan, maka semua di sebuah negeri, baldah, ini berdosa. Wa yajibu 'alal imam, kemudian telah diwajibkan atas imam aya'muruhum, memerintahkan mereka bidzalik, yaitu memerintahkan kita semua yang ada di situ, wa yujbiru ahlal baladil ala zalik, yaitu memaksa rakyat untuk menjalankannya. Nah ini jadi kemudian atas imam aya'muruhum bidzalik, yaitu memerintahkan kita semua untuk melakukan itu kalau tidak ada satupun yang melakukannya. Fayujbiro ahlal baldah, ya, kemudian memaksa ahlul baldah, yaitu orang-orang di sebuah negeri atau rakyat, ala zalik, atas itu. Nah ini dia ya. Jadi kita sekarang tidak punya imam, kita sekarang tidak punya khalifah, maka dosa itu melekat kepada kita. Di akhirat kita akan ditanya tentang ini. Itulah kenapa kita istiqomah untuk memperjuangkan syariat Islam. Kita untuk memperjuangkan imamah, kita memperjuangkan khilafah seperti dulu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan Khulafaur Rasyidin ya. Jadi kenapa? Karena banyak gara-gara tidak ada imam itu, banyak syariat Islam yang tidak dijalankan, dan kita berdosa sepanjang masa, dan di akhirat kita akan disidang oleh Allah akan dosa itu. Tetapi kalau ada imam ya, maka imam itu yang akan memaksa rakyatnya untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan fardu kifayah sehingga kita tidak berdosa. Nah ini ya, ini kitab ini dibuat 591 Hijriah.
tahu dulu ya, sekitar 900 tahun yang lalu kitab ini dibuat. Nah, Imam Syajarnuji sudah membicarakan ini, ya, luar biasa. Seolah-olah akan tahu gitu kan bahwa suatu saat umat Islam itu tidak ada imamnya. Gila, gila. Ada yang mengatakan ilma ma yaqa'u an-nafsi fi jami'il ahwal bimangzilatil ta'am. La budda, tidak boleh tidak. Likulli wahidin min dzalik. Ada yang mengatakan sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada semua keadaan, ya. Pada semua keadaan kedudukannya seperti makanan orang yang membutuhkan, ya. Sesungguhnya ilmu ma yaqa'u ala nafsi fi jami'il ahwal bimangzilati ta'am la budda likulli wahidin min zalik. Maksudnya itu adalah sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi gini, ilmu itu kita butuhkan oleh siapapun manusia. Maksudnya begitu dalam yang ini ya. Maksudnya semua ilmu itu dibutuhkan oleh manusia. Ya. Seperti kita membutuhkan to'am, makanan. Ya. Bimangzilati to'am. Ya. Seperti kita membutuhkan makanan. La Buddha, tidak ada yang tidak. Artinya semuanya. La Buddha, likuli. Jadi semuanya tidak boleh tidak. La Buddha itu tidak boleh tidak. Likuli pada setiap wahidin, tidak ada satupun maksudnya min zalik, ya, yang bisa hidup tanpa makanan. Jadi sebenarnya Syekh Jarnuji mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu sangat penting. Seperti tubuh kita membutuhkan makanan. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas tanpa makanan. Begitu juga seharusnya manusia itu tidak ada yang bisa lepas tanpa ilmu. Maka ilmu itu investasi luar biasa, gitu ya. Namun anehnya kadang-kadang di antara kita demi makanan mau ngebeli bala-bala jengkol yang harganya mahal, makan makanan mahal, martabak yang mahal, kita mudah mengeluarkan. Tetapi dalam menuntut ilmu yang akan menyehatkan jiwanya, yang menyelamatkan hidup dunia akhiratnya, dia enggan untuk membeli kitab, bahkan ditalangin oleh gurunya. Nah, ini termasuk salah satu adab yang kurang baik. Ya, tidak boleh. Harusnya aktif, ya, harusnya aktif. Dia beli rokok 30.000 sehari, 60.000 atau lebih dari 100.000. Dia mampu. Ya, demi mulutnya. Tetapi untuk menuntut ilmu, untuk datang saja dia malas. Ya, untuk datang saja dia malas. Kalau zaman saya dulu, saya itu mondok itu pakai sepeda, Bapak Ibu. Pakai sepeda, di belakang sepeda saya itu ada beras. Itu saya goes puluhan kilo, ya, capeknya luar biasa. Bahkan ketika saya sakit, ya, saya rela untuk tidak jajan saya selama seminggu itu saya tidak gunakan untuk jajan, tetapi untuk membayar ojek agar saya kembali ke pondok. Nah, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang wajibnya menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Dan saya sampai sekarang yakin terhujam di hati dan di otak saya bahwa waman aroda dunya bil ilm, waman aroda al-akhirah bil ilm, waman aroda minhuma bil ilm. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang ingin kesuksesan dunia dengan ilmu, barang siapa yang ingin kesuksesan akhirat dengan ilmu. Waman aroda minhuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, bil ilm, dengan ilmu pula. Ini perkataan dari Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahyayina bimangzilatid da'a yuhtazu ilaihi fil ba'dil awqat. Sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali
itu ibarat fil ahyaina mangzilatid doa, ibarat obat ya, yang dibutuhkan fil ba'dil aqad, dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi maksudnya kalau tadi fardu ain itu kita ibarat ilmu, jadi fardu ain itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita seperti kita membutuhkan makanan. La Buddha tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa makanan. Tapi kalau fardu ain itu ibarat obat, ya, bimangzilatil dawa, seperti obat, yuhtaju ilaihi fi ba'dil aqad, yang dibutuhkan sesekali saja kalau kita sakit. Wa ilmu nujum, adapun ilmu nujum, ilmu astronomi, ilmu astrologi mungkin gitu ya. Mangzilatil marad adalah ilmu seperti penyakit. Waduh, itu Ustadz gimana saya yang cita-cita saya sebagai astronot misalkan begitu. Saya jelaskan, makanya pentingnya kita menuntut ilmu secara full, jangan terlambat. Coba kalau saya datang ke sini menjelaskan ini tiba-tiba tuh masuk, bisa jadi fitnah. Wa ilmu nujum bimangzilatil marad. Adapun ilmu perbintangan, ilmu nujum, ya, itu ibarat sakit, penyakit. Fata'alamul haram, mempelajarinya, fata'allumuhul haram, kemudian mempelajarinya haram, li'annahu yadurru wala naf'an, ya, karena membahayakan, li'annahu, sesungguhnya itu yadurru, doror, membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak berguna. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Bukankah menolak qada Allah Ta'ala wa qadrihi, dan takdirnya, ghairuhu mungkin, tidak mungkin. Nah, saya jelaskan lagi, saya ulangi. Dan menuntut ilmu nujum atau ilmu perbintangan, astrologi, bimanjilatil haram, seperti penyakit. Fata'alamuhu haram, mempelajarinya haram. Li'annahu yaduru wala yanfa', sesungguhnya itu semua membahayakan dan wala yanfa', dan tidak bermanfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi, bukankah menolak qada dan takdir Allah Ta'ala ghairu mungkin, itu tidak mungkin. Nah, ini ada perbedaan. Kalau sekarang ilmu astrologi itu mempelajari bintang-bintang, itu sudah benar ya, karena tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Kalau zaman dulu, sebelum ditemukannya astrofisika, sebelum ditemukannya Astro Boy, kalau antum bilang itu kan kemarin Astro Boy gitu ya. Bukan, maksudnya itu kalau zaman dulu ilmu nujum itu digunakan untuk meramal. Rasi-rasi bintang itu meramal. Nah, Syekh Jarnuji ini hidup di zaman ketika kekhilafahan Islam itu berjaya menaklukkan Siprus dan Yunani. Buku-buku Siprus, buku-buku Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga umat Islam pada waktu itu mempelajari ilmu-ilmu nujum, mempelajari filsafat-filsafat yang membahayakan pemikiran umat Islam. Nah, nujum-nujum itu digunakan untuk meramal, ya, meramal kalau ada bulan purnama, anak orang yang hamil disumpetin di bawah kolong ranjang. Kenapa? Karena kalau nggak disumpetin nanti akan tompelan, begitu ya. Terus kalau sudah ada bintang, sudah ada lembayung, sudah ada kekuning-kuningan, kalau Rasulullah bilang kalau sudah ada dua tanduk setan ya, maka berlindungan dengan asma Allah. Tetapi mereka menganggapnya itu dengan sesuatu yang sial ya. Jadi nujum-nujum itulah yang oleh Syekh Jarnuji diharamkan, dan memang hukumnya haram dalam agama kita mempelajari ilmu-ilmu ramal-ramal.
Gitu ya. Yang bagil likulli muslimin ayyastagil fi jamin awqati bizikrillahi ta'ala wad du'a. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim menyibukkan diri di semua waktunya dengan berzikir kepada Allah, ya, wad du'a, dan berdoa. Watadarra'u, yaitu watadarra'u wa qira al-Quran, watadarra'u, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, artinya bertaubat, mengakui kesalahan, muhasabah. Wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Wa sadaqatud da'ifatil bil bala'i, yaitu memohon ampunan, kesehatan, ya, kepada Allah Ta'ala. Wa sholati, dengan sholat. Wa yas'alullahi ta'ala afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu memohon ampunan dan kesehatan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala bala'a wal afah, agar Allah menjaga kita dari setiap mala bencana. Maksudnya untuk apa mempelajari ilmu nujum? Yang benar itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala, berdoa, mendekatkan diri, merendahkan diri, membaca Al-Quran, bersedekah, ya, memohon perlindungan dari bala, sholat, ya, apa saja, ya, agar kita selamat dunia akhirat. Itu lebih baik, ya, daripada kita mempelajari ilmu nujum yang sia-sia. Ya, harus dibedakan ya ilmu nujum yang tadi saya sampaikan dengan ilmu nujum zaman dahulu, yaitu terkait dengan ramal-meramal. Fa inna man rudhiqa du'a lam yuhram li izabah. Ya. Sesungguhnya orang yang telah diberi rizki untuk berdoa, lam yuhram, ya, dia tidak akan terhalang. Lam itu tidak akan terhalang. Yuhram, ya, tidak akan terhalang untuk dijabah. Jadi maksudnya adalah doa itu rezeki. Karena banyak orang yang tidak bisa berdoa lantaran belagu, lantaran sombong dari lahir, ya. Dia tidak bisa berdoa. Maka sesungguhnya barang siapa yang diberikan rezeki untuk berdoa, maka dia tidak akan tertolak. Maksudnya itu. Ya. Jadi kalau kita diberi rezeki untuk berdoa, perbanyaklah doa. Karena doa itu seperti satu harakat. Ya, bala itu satu harakat. Kalau kita berdoa 1000 kali, maka kita akan mencegah bala 1000 kali. Kalau Allah menakdirkan bala kita hanya 100 kali dalam satu bulan, maka 900 kalinya itu, harakatnya itu diganti untuk didatangkan oleh Allah rezeki. Saya ulangi ya, ini penting, silakan dicatat. Saya pernah mengatakan dulu di kajian kita, di YouTube juga ada, di YouTube kita, silakan dicari, saya lupa judulnya. Oh, kalau nggak salah judulnya taat mendatangkan rahmat, maksiat mendatangkan laknat. Kalau saya tidak salah judul YouTube-nya itu. Jadi doa itu ibarat satu harokat, ya, satu derajat. Harokat itu ketukan, gerakan. Harokat itu satu gerakan, gitu ya. Kalau kita membaca mad itu mad tobi'i, mad sukun, mad tobi'i misalkan 4 harokat. Misalkan nama, gitu, 4 harokat. Nah itu ketika kita berdoa, misalkan kita berdoa itu 1000 kali, ya, maka kita 1000 kali itu Allah akan simpan. Doa itu digunakan, ya, akan Allah balas langsung, Allah tunda di akhirat nanti, atau Allah gunakan untuk menghapus bala, untuk menghapus musibah. Ini bala ya, kita pernah ngebahas juga jenis-jenis bala. Ada bala yang baik, ada bala yang buruk. Ini masih bala yang buruk. Nah,
ketika kita berdoa 1000 kali misalkan dalam satu bulan, dan Allah takdirkan kita 100 kali untuk mendapatkan musibah, bala, maka musibah itu tidak jadi datang ke kita, diganti oleh doa tadi. Ya, oleh doa tadi. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapus takdir kecuali doa. Sesungguhnya dalam hadis yang lain dari Aisyah, kalau tidak salah dalam kitab Sami Muhammad, Imam Bukhari mengatakan bahwa intinya sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapus menolak takdir kecuali silaturahim. Nah itu, karena silaturahim juga mendatangkan harokat pahala. Jadi kita berdoa 1000 kali, ya, takdir kita itu untuk akan ditimpa bala musibah itu 100 kali, ya. Maka yang 1000 doa itu diambil 100-nya, diambil 100-nya untuk menolak bala, diambil 100-nya untuk menghilangkan takdir yang buruk tadi. Maka kita masih punya deposit pahala berapa? 900. Nah, 900 itu digunakan untuk apa? Untuk kemudahan hidup. Ketika ada masalah, ditolong. Nah, ini yang saya rasakan. Saya setiap punya masalah selalu ditolong oleh Allah. Makanya saya sering ngomong ke antum, saya kayaknya tidak punya masalah deh. Masalah saya banyak, tetapi oleh Allah diberikan kesabaran, oleh Allah diberikan jalan keluar. Nah, ini bagian dari deposit pahala. Aduh, Pak Pandi jangan coret-coret kitab saya. Aduh, Pak Pandi nyoret-nyoret kitab saya. Nah, terus saya ulangi yang berikutnya adalah, nah dari 900 sisanya itu digunakan juga untuk apa? Untuk tadi, diberikan rezeki. Nah, makanya tadi oleh oleh Imam Jarnuji mengatakan orang yang berdoa itu mendapatkan rezeki. Itu maksudnya itu. Ya, nih mana tadi wayarjuk mana tadi fa'ina man rudhiqa doa, ya ini dia, sesungguhnya orang yang berdoa itu mendapatkan rezeki. Ini maksudnya itu. Silahkan antum ketik sendiri apa yang saya sampaikan, ya. Fa'inna kana bala'u muqaddara yusibuhu, ini maksudnya adalah jika suatu bencana telah ditakdirkan, pasti faiza, apabila kanal bala, apabila bala telah muqaddaro, telah ditakdirkan yusibuhu, maka pasti akan menimpa. La mahala walakin yusarrihu Allahu alaihi, ini maksudnya adalah akan tetapi, walakin akan tetapi yusirruhu, dia akan yusirruhullahu, karena Allahnya ini menjadi fa'il, artinya dia akan dimudahkan oleh Allah. Ini kalau bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa Arab itu fa'ilnya di belakang. Walakin yusirruhullahu, akan tetapi akan dimudahkan baginya. Oleh siapa? Allahu. Ini Allah ini menjadi fa'il. Kenapa Allah menjadi fa'il? Karena i'rabnya rofa, alaihi, kepadanya. Jadi maksudnya bukan sesungguhnya gini, sesungguhnya kalau Allah sudah menakdirkan bala, itu pasti akan menimpa kita. Akan tetapi Allah memberikan kemudahan kepada kita, gitu. Akibat apa? Akibat tadi banyak doa. Wa yarjuhu sabra bi barakati doa. Ini ya, ini tadi. Walakin yusarrid, dan akan tetapi Allah akan memudahkan baginya, wayarjukhu, dan akan memberikan rezeki, ya, akan memberikan rezeki kepadanya, sobron, kemudahan untuk melewatinya, kesabaran untuk melewatinya, bibarokati doa, lantaran dan keberkahan lantaran doa. Ini tadi sudah saya jelaskan terkait taat dan maksiat, terkait dengan doa. Ini yang saya rasakan ibu bapak. Oh, si Ustadz mah tidak punya masalah. Oh, masalah saya banyak, masalahnya banyak. Ngurusin jamaah masalah, ngurusin santri masalah, belum yang lain itu masalah. Tetapi
apakah si ustadz itu tidak ada balanya? Banyak. Pemban dakwah itu balanya banyak, fitnah banyak, ya, penyelewengan apa namanya, kata-kata dari orang itu banyak, fitnah itu banyak. Tetapi ya, Allah berikan kemudahan, jalan keluar, ya. Bahkan dengan itu kalau kita sabar, kita akan diberikan rezeki yang bertambah. Kita akan diberikan kesabaran untuk melewatinya. Kita diberikan kemudahan untuk melewatinya. Dan kalau kita tetap istiqomah, bibarokati doa, kita akan diberikan keberkahan akibat doa itu. Apa maksudnya barokah? Barokah itu artinya adalah jiyadul khair. Barokah itu adanya bertambahnya kebaikan. Jiyadul khair itu barokah. Jadi kita tidak menghitung, kebaikan kita bertambah terus. Ya, difitnah, ya paling juga sehari 2 hari selesai, naik lagi. Nah itu dia. Kebaikannya bertambah terus. Dia tidak tinggal diam. Rezekinya bertambah terus. Nah, inilah yang saya yakini dalam kitab ini. Ya, inilah yang saya yakini dalam kitab ini. Jadi kita itu harus banyak berdoa di setiap keadaan. Maka sering saya ngomong kepada jamaah maupun kepada santri bahwa hubungkan hidup kita 24 jam dengan Allah. Saya saksinya istri saya. Ya. Saya kalau bangun tidur ibu bapak, itu butuh beberapa menit untuk duduk. Saya merenung. Alhamdulillah, Allah genapkan umur. Ya Allah, ampunilah hamba. Hamba belum bisa maksimal membantu Palestina. Hamba belum maksimal dakwah. Ya Allah, ampunilah hamba. Terima kasih Engkau telah menghidupkan hamba kembali. Apa jadinya hamba kalau tadi malam mati hamba tidak bangun lagi? Itu menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Bahkan saya untuk perkara kecil saja, ibu bapak, itu harus terhubung dengan Allah. Ya. Sebagai contoh, tadi host belum buka jam 5.30. Saya doa, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Itu tanpa diminta. Mulut dan otak saya langsung ngomong. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kecil. Maka di pondok, santri itu saya biasakan untuk seperti itu. Ya, santri itu, kalau ilmu-ilmu yang kekinian ibu bapak, ya ini parenting, saya masuk ke parenting dulu sebentar. Kalau ilmu kekini-kinian bapak, ibu, zaman dulu saya belajar logaritma, belajar eksponen, FVB, KPK, ya itu semua logaritma, sin, kon, tangen, itu dulu saya belajar itu pakai benar-benar murni otak. Ya. Jadi saya mengerjakan ribuan soal dalam 1 jam. Ya. Wah, otak ngebul lah dulu. Tetapi sekarang ada chat GPT versi 5 malah sekarang. Ya. Tanya apa aja muncul di situ. Walaupun otak nanti akan lemot. Tetapi ilmu adab, ilmu Islam itu tidak bisa dijawab oleh chat GPT. Kehilangan keberkahan, bahkan mereka bisa menyesatkan. Kenapa? Karena mereka berputarnya seiring dengan logaritma yang memasuki database mereka. Ya. Jadi guru-guru syekh kita sampai hari kiamat, benar kata Rasulullah, yang intinya bahwa tidak tergantikan. Tapi kalau ilmu-ilmu umum tadi, tinggal chat GPT, clear itu, keluar semua. Ya. Nah, insan fillah rahimakumullah, jadi saya sampaikan lagi, ya, ilmu ini sangat luar biasa. Nah, di rumah ibu bapak ajarkan kepada anak. Yang keluar dari mulut, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, mulut saya itu di rumah tidak pernah lepas dari itu. Ya. Ngelihat Fatihul, ya, dijatah main tablet, 1 jam, melebihi 1 jam, saya tinggal berdiri sambil ngelihat Fatihul, Allahu Akbar. Dia paham bahwa saya tidak ridho dengan itu. Nah itu adalah bagian dari parenting. Ya. Tidak perlu sampai kepada marah-marah, ya, insya Allah. Yang berikutnya, jadi
doa itu sangat penting Bu ya. Bahkan mohon maaf. Doa yang disunahkan itu adalah sujud terakhir ketika sholat. Kita sudah malumud darurah biddin. Kita sudah memahami itu. Tapi bagi saya pribadi, ibu bapak, saya kalau sholat 4 rakaat, ya, rakaat pertama setelah saya membaca apa namanya, Subhana Rabbil A'la 3 kali, ya, saya sudah membaca itu, saya tidak diam. Ketika sujud saya memuji Allah dengan bahasa saya sendiri dalam hati. Ya Allah, Engkau maha tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian. Engkau lah yang menghidupkan hamba, mematikan hamba, dan menghidupkan hamba kembali. Engkau lah yang merajai ilmu pengetahuan. Engkau lah yang merajai segalanya. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Itu di sujud rakaat pertama. Saya begitu, tapi dalam hati tidak saya ucapkan. Karena menurut ulama, sholat itu adalah doa dan rahmat. Karena bacaan-bacaannya adalah doa dan rahmat, puji-pujian. Di sujud yang kedua, saya mengatakan, Ya Allah, hanya pada Engkau lah hamba menyembah. Hanya pada Engkau lah hamba mengembalikan segala urusan hamba. Ya Allah, jangan tinggalkan hamba sedetik pun dalam segala urusan. Ya Allah, hamba bukanlah apa-apa tanpa Engkau. Itu rakaat yang kedua. Sujud selesai, berdiri, lalu sujud lagi. Sujud yang ketiga, saya biasanya berdoa. Saya sampaikan ini, saya pernah sampaikan dulu di jamaah maupun di santri. Ya Allah, ampunilah hamba, kedua orang tua hamba, guru-guru hamba, istri hamba, anak-anak hamba, jamaah, para santri, dan kakak adik hamba. Ya, saya sebutin orang-orang khusus bahkan nama. Ketika mereka minta berdoa, si fulan. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kami nikmat iman Islam, dan berikanlah kemudahan pada kami terkait dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Itu sujud yang ketiga. Sujud yang keempat, saya berdoa bagi mereka yang telah mendahului kita. Ya Allah, ya, ampunilah mereka yang telah mendahului kita, mendahului kami. Rahmati mereka, ampuni mereka, berikanlah ya tempat terbaik di sisi Engkau. Ya Allah, lindungilah hamba dari menjolimi orang lain dan terjolimi dari orang lain. Saya selalu berdoa itu, dan itu tidak pernah terputus. Ya, tidak pernah terputus. Mungkin sudah 30 tahun saya tidak pernah terputus di setiap sholat. Walaupun saya dalam keadaan apapun. Kecuali saya dalam keadaan makmum. Itu pun distrategikan bagaimana caranya saya tetap membaca doa itu ketika saya sujud. Di sujud yang kelima, ya, sujud di rokaat ketiga, ya, atau sujud yang kelima, saya berdoa apa? Berdoa, Ya Allah, ya, izinkanlah hamba selalu dekat denganmu, dan izinkanlah hamba masuk surga-Mu tanpa hisab. Itu sujud yang kelima. Sujud yang keenam, saya doakan, Ya Allah, wallahi, ya, Allah jadi saksi apa yang saya katakan hari ini. Di sujud yang keenam saya selalu berdoa dan tidak pernah putus-putus hari ini. Ya Allah, izinkanlah hamba jihad di Al-Qud, ya, atas perintah khalifah. Izinkanlah hamba jihad di Al-Qud, mati di sana, dikubur di sana, dan dibangkitkan di sana dengan para sahabat dan orang-orang soleh di antara jamaah madu. Saya selalu berdoa itu. Singkirkan mereka yang tidak mau bersama hamba di medan jihad. Saya selalu berdoa begitu. Ya Allah, bangkitkan hamba dengan para sahabat. Ya Allah, lindungilah kami dari kejoliman orang zalim, kejoliman orang bodoh, kejoliman orang kafir, dan kejoliman orang-orang yang memiliki hati yang zalim. Itu saya selalu doakan. Itu sujud yang ke-6. Lalu sujud yang ke-7 apa? Sujud yang ke-7 adalah, Ya Allah, sembuhkanlah kami, rahmati kami, berikanlah keberkahan kepada kami. Lindungilah kami dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk dari jenis jin laki-laki. Dari jenis jin dan manusia, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, lindungilah hamba dari keburukan makhluk-Mu. Itu yang ke-7. Dan sujud yang terakhir pamungkas. Ya, biasanya saya gunakan sujud ini untuk titipan-titipan doa Bapak Ibu sekalian.
Karena ini adalah pamungkas sesuai dengan hadis Rasul. Kalau yang ini saya ucapkan karena ada perintahnya dari Rasul, tidak hanya dalam hati, tidak syirik, tapi saya sampaikan dengan berbisik. Ya Allah, lunasilah utang-utang hamba. Kalau ada, ya Allah, lunasilah utang-utang hamba. Izinkan hamba selalu dekat dengan Engkau. Ya. Izinkan hamba selalu terhubung dengan Engkau 24 jam. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari orang-orang yang tidak menyukai hamba. Izinkanlah hamba melihat apa-apa yang hamba sukai. Itu yang nomor 4. Ya. Ya Allah, izinkanlah hamba berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik pada hamba. Itu nomor 4. Lama itu. Ya. Kalau Bapak Ibu menitipkan, Ustaz tolong doakan saya ingin ini, saya akan doakan di situ, dia keempat itu. Makanya pernah ada yang protes ketika sholat dengan saya. Ustaz, kok sujudnya lama ya? Nah, itu karena saya memiliki doa. Kenapa? Karena ada di sini. Ya. Karena ada di sini. Ingat, sholat itu doa. Doa itu bisa dalam keadaan berdiri, ya, bisa dalam sambil mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Berdoa tidak masalah. Lebih-lebih ketika kita bersujud, merendahkan kepala kita yang paling tinggi, itu ada di bawah. Itu ada di tempat sujud. Nah, itu adalah tempat kita berdoa. Makanya saya tidak pernah suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena semua doa saya dikabulkan. Doa saya dikabulkan. Ya. Doa saya dikabulkan. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan satupun doa saya tidak dikabulkan. Ada satu doa saya dikabulkan, ya, waktu tahun 2000 saya ini menjadi siswa Taruna Nusantara. Ya, tetapi entah kenapa, ya, ketika IBL nama saya tidak ada, padahal sudah di sana. Yang berikutnya, teman-teman saya itu sekarang sudah jadi kolonel, ya, dan sebagainya. Tetapi saya sekarang di sini itu lebih baik daripada mereka, baik dari ekonomi maupun dari agamanya. Kenapa? Saya masih bisa mengkaji kitab, mereka boro-boro, mungkin udah lupa. Gitu ya. Jadi kadang doa diganti dengan lebih baik. Nah itu, artinya itu juga adalah pengabulan doa. Yang berikutnya, mana nih? Allahumma ila idza ta'ala minal nujum qadra ma ya'rifu bihi qiblah wa awqatu salah fayazuzu dzalik. Ini maksudnya adalah kecuali jika seseorang belajar ilmu nujum, ya, atau astronomi sebatas untuk mengetahui, ya, ribu untuk mengetahui bihi dengannya kiblat, arah kiblat, ya, waktu auqata, waktu-waktu, ini jamak dari kata waktu, auqata wa auqata, dan atau waktu-waktu sholat. Fayuzuzu dzalik, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, tadi, oh, si Ustadz mengharamkan mempelajari ilmu astronomi. Ya, haram kalau digunakan untuk meramal, kalau digunakan untuk sual sial, tatayur atau tahayul kalau kita namanya tahayul, tapi kalau bahasa Arab namanya tatayur, ya. Itu haram. Itu perbuatan orang-orang dewa-dewa dulu tuh, perbuatan si rasi-rasi bintangnya Yunani. Tapi kalau digunakan untuk belajar astronomi, digunakan untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu-waktu sholat, itu diperbolehkan. Ya, makanya buku ini luar biasa. Buku ini diteliti oleh jutaan, ya, manusia seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim. Ya, profesor-profesor saja kalau buku ini mereka terjemahkan ke dalam tulisan-tulisan mereka. Ini luar biasa. Pernah saya bahas di sebelumnya, ya. Wa ama ta'alam ilmi tib itu apa sih namanya? Kayak tabib gitu, ya. Wa ama ta'alam ilmi tib fayazud li'annahu sabab minal asbab fayazuju ta'alamuhu kasair asbab. Jij itu lajij, boleh, ya. Jaiz boleh, ya. Itu payajuj, jaiz, ya. Itu boleh artinya.
Adapun belajar ilmu kedokteran, nah tadi wa amma ta'alam ilmi tib, adapun belajar ilmu kedokteran fayajuj, itu diperbolehkan, yajib. Wah, jai, boleh, boleh, boleh. Li'annahu sabab minal asbab, karena ia adalah sebab faktor dari kesembuhan. Fayajuju ta'ala muhukasir asbab, sehingga diperbolehkan mempelajari yang dapat menyembuhkan. Nah, boleh kita belajar kedokteran. Kenapa? Karena itu adalah salah satu asbab untuk yang mendatangkan mendatangkan kesembuhan. Hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Waqad tada'a nabiyyu alaihi salam. Karena waqad dan sesungguhnya tada'a telah berobat. Siapa? Nabiyyu alaihi salam, yaitu nabi kita. Nabi itu pernah berobat, jadi hukumnya jaiz. Wa qad hukiya anis Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala alaihi annahu qala. Dan sungguh Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala, sesungguhnya dia telah berkata, ilmu ilmu fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan wa ma ra'a dzalika bulghatu majlis. Nah, bahwa dikisahkan bahwa sungguh telah dikisahkan terkait Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia berkata, ilmu ilmu itu ada dua. Al ilmu ilmani. Nah, ini boleh nih dihafalkan nih oleh Bapak Ibu. Al ilmu ilmani, sesungguhnya ilmu itu ada dua. Ilmu fikih lil abdan, ya. Ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih itu terkait atau untuk agama, adin, ya, untuk agama. Wa ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk badan. Keren ya Imam Syafi'i ya. Wa ma wara'a zalika bulghatu majlis. Ya, dan apa-apa ya selain itu adalah hiasan majlis. Wah, Masya Allah. Tuh, yang wajib kita pelajari ternyata, yang utama ya Bu, yang utama maksudnya. Yang utama kita pelajari ternyata adalah ilmu fikih, ya. Dan yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk badan. Ya. Nah, dihafalkan coba nih, al ilmu ilman, ilmu fikih lil adyan, wa ilmu tib lil abdan. Gitu. Wa ma ra'a dzalika bulghatu majlis. Ilmu itu ada dua menurut Imam Syafi'i. Pertama, ilmu fikih untuk agama, dan ilmu kedokteran untuk badan. Wa ma'ara dzalika buldatul majlis, dan selain itu adalah hiasan majlis. Ibu Bapak, apa yang saya dapatkan hari ini, Ibu Bapak, apa yang saya dapatkan hari ini sudah saya konsep dari 30 tahun yang lalu. Saya tulis apa yang saya ingin dapatkan di umur ini, di umur ini, di umur ini, di umur ini. Ya. Saya tulis, umur 40 tahun saya harus hafiz Quran. Ya. Saya alhamdulillah sekarang ibu bertanya ke saya tentang apa, saya sebutin ayatnya. Saya hafal. Ya. Ibu bapak bertanya ke saya tentang apa, saya sebutin hadisnya. Insya Allah saya hafal. Kenapa? Sudah saya konsep dari jauh. Ya. Lalu, ya Allah, jika hamba takdirkan oleh Engkau dititipkan rezeki berupa anak-anak, maka anak-anak saya akan jadikan satu, ya, sebagian ahli fikih, sebagian ahli fikih, dokter yang ulama, ya. Maka anak saya Pak Japira, ya, saya setting dia menjadi dokter. Lantaran ilmu yang saya dapatkan dari mana? Ya di kitab ini. Oh, kiai si anaknya jadi dokter, jangan salah.
Japira itu walaupun jadi dokter, dia menghafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Yang kedua anak saya, mohon maaf nih, Paija. Paija itu ingin menjadi ahli perbandingan agama, Usuluddin, di Kairo, di Al-Hajar. Ya, karena saya tahu ilmu itu, saya bilang, nak, mohon maaf nih nak, kamu benar mau jadi Usuluddin? Iya Bi, kenapa? Sebutin tuh alasannya, bla bla bla. Saya bilang, nak, Usuluddin itu kalau orangnya nggak kuat, itu mereka menjadi sesat. Contohnya, Lia Eden. Lia Eden itu penasehatnya orang UIN, namanya Rahmat. Dia siapa? Ahli Usuluddin. Jadi nabi palsu. Saya arahkan. Dan penyesatan-penyesatan itu kebanyakan mereka yang belajar Usuluddin kalau mereka kurang serius. Maka saya bilang, gimana kalau pikir aja nak, seperti Profesor Dr. Syekh Wahbah Juhaili, ya, Allah magfirah, yang membandingkan usul membandingkan fikih-fikih, ya, kalab maupun kolab, kontemporer, sehingga umat Islam menjadi bersatu. Cari kesamaannya. Gitu. Kenapa saya arahkan begitu? Karena pemahaman saya tahu dari kitab ini. Kitab ini saya kaji itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, di pondok. Nah, kenapa saya masih ingat? Ini yang maksud dengan berkahnya ilmu. Ibu, bapak, waktu kecil, waktu mondok, saya pernah nonjok orang. Sampai hidungnya itu berdarah pakai pulpen. Karena kaget. Saya dikagetin dari belakang, saya kan lagi pegang pulpen, kaget. Saya pernah berantem ibu bapak sesama santri ketika saya mondok. Bandel, saya ini bandel ibu bapak, bandel. Tetapi satu yang tidak pernah saya lakukan, apa? Kurang ajar kepada guru. Saya kalau di depan guru saya sampai sekarang, saya menundukkan kaki, menundukkan badan. Itu. Dari dulu guru saya dari jauh saya pegang tasnya, saya bawain. Saya lap sepatunya, ya, saya sediain mangkok untuk mencuci tangan mereka. Ya. Bahkan mohon maaf nih, bekas air minumnya saja itu saya rebutan tuh dulu. Adab. Belajarnya saya nggak tahu kapan belajarnya waktu itu. Mohon maaf ibu bapak, saya pernah, ini kisah nyata. Saya belajar bahasa Arab di pondok pesantren saya. Saya dilempar sepatu oleh guru saya, almarhum. Tapi di saat itu juga sepatunya saya ambil, saya datang dengan membungkuk. Saya cium tangan, dia senyum guru saya. Artinya apa? Ridho. Mungkin yang tadinya marah ke saya lempar sepatu, gara-gara saya pala lu, nah gitu tuh. Ketika saya tasripan, pala gitu dan sebagainya, fiil, ya saya bercanda pala lu gitu. Wah, guru saya marah. Saya dilempar lah pakai sepatu, nggak kena. Kayak metric reloaded. Saya ambil sepatunya, saya taruh lagi, saya datang menyongkok, saya cium tangannya. Guru saya malah ketawa. Malah guru saya bilang, saya masih ingat, ya, nama kamu itu nama ulama besar. Guru saya juga, katanya. Kalau kamu serius, kamu akan jadi ulama. Saya masih ingat tuh, di kuping saya. Itu apa? Karena ridho. Ya. Belajar sekali bisa. Nah, ini adalah berkahnya ilmu. Gitu ya, Bapak. Bolehlah antum semua santri, mahasantri yang sudah besar ini, bolehlah Bang Heri ngeledek Bang Dirman, antum ngeledek yang lain, tapi dalam suasana persahabatan. Tetapi jangan sekali-kali itu melukai guru antum hati. Kalau antum salah ngomong, langsung segera minta maaf. Seperti yang saya tadi, antum belum pernah kan ditimpa sepatu, kalau saya mudah dilempar sepatu. Tetapi saya gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada guru saya ambil sepatu saya jalan jongkok ke guru saya, ya, saya cium tangan. Guru saya masih senyum, wajahnya itu di wajah saya masih ingat saya. Namanya Kiai Marfu. Beliau adalah ahli bahasa Arab. Jadi beliau senyum ke saya, ya, makan musab kepala saya, udah normal lagi. Nah gitu ya. Sampai di sini saja sepertinya.
seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu hanya 6.30, sekarang sudah 6.28. Ya, sedikit-sedikit saja Bapak-Bapak, Ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu keberkahan kepada kita sehingga kita mudah untuk mendapatkan ilmu itu. Demikian dairin dari saya, kita tutup doa dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.